puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sudah semangat wis. Lebih semangat ya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya lihat tambah banyak jemaat ya. Tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita. Ya, puji Tuhan. Saudara, tadi pagi saya bicara di depan puluhan gembala-gembala ya. Saya berkhotbah di depan gembala-gembala. Saya katakan bahwa dari Kejadian sampai Wahyu, semua tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan adalah tokoh yang canggih, yang hebat, yang luar biasa di zaman itu. Saudara boleh sebut siapa saja. Yusuf. Ya Yusuf ini hanya seorang gembala, setelah itu dipenjara. Kapan dia punya ilmu manajemen, kapan dia punya ilmu pengetahuan yang namanya pertanian. Dia bisa melipat gandakan gandum di Mesir. Dia bisa bangun gudang-gudang di sana. Gudang di sana waktu itu bukan gudang seperti kita gini. Tapi ada bukit-bukit yang dilubangi. 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kekurangan. Yusuf sangat canggih. Saudara mengenal Nuh, dia buat kapal bukan di pantai, di atas gunung. 5.000 tahun lalu, Nuh sudah buat 112,5 meter panjang. Dengan lebar 37,5, dengan tingkat tinggi 17,5 meter, 3 lantai. Dia kerjakan sendiri. Ya, saudara mengenal Yakub, bagaimana Laban mertuanya cuma bilang, pokok nanti nek dombamu, ya domba kita ini lahir bintik-bintik, belang-belang, coreng-coreng, ambilen. Saudara Yakub cuma bilang apa? Iya, saya kerjakan. Dia pakai reaksi kimia. Dari semua pohon, dia dapatkan ada 3 pohon, ada hawar, ada berangan, ya kemudian dikupas. Jadi waktu domba-domba ini kawin, dia cuma masukkan, karena sudah dikeringkan, ini berbintik-bintik, dahan ini, dimasukkan, diminum, lahirlah. Bintik. Ya, kita mengenal Sadra, Mesak, Abednego, Daniel. Di zamannya orang-orang ini 10 kali lebih pinter dari orang paling pinter. Bayang no ini orang pinter, paling pinter di negara itu. Ini 10 kali lebih pinter. Saya tidak bisa bayang no, kadang kita ini paling pinter di antara paling goblok, bangga saudara ya. Ini paling pinter 10 kali lagi. Saya gini, waduh ya apa caranya. Saudara Rasul Paulus, Petrus, saya bilang kepada hamba-hamba Tuhan, berarti kalau kita ini jadi hamba Tuhan, dipilih Tuhan, berarti kita termasuk orang yang canggih di dalam Tuhan. Loh, amin saudara? Iya, karena kita sendiri yang minder. Sering kita bilang, enggak bisa, saya tinggal di desa, mana bisa. Ya itulah yang membuat Allah enggak bisa bekerja. Saudara, hari ini kita akan lihat lewat firman Tuhan. Nanti apa yang enggak bisa menurut saudara, Tuhan jadikan bisa. Oh ini jelas enggak mungkin, itu akan terjadi. Ya tadi saya bilang seperti saya sering terangkan ke saudara, gereja ini ada 3 pilar. Pilar yang sangat harus dimiliki oleh gereja. Karena gereja ini bukan entertain, bukan gedung biskup. Ya gereja ini betul-betul ada penggembalaan di dalam. Jadi yang pertama gereja itu pilarnya leadership atau kepemimpinan. Jadi di sini ada pemimpin yaitu saya, Pastor Yoel dan juga ada tim penggembalaan, ada eksekutif pastor, ada diaken. Ya di mana di dalam kepemimpinan ini ada yang namanya visi. Saya harus menjadi seorang visioner yang punya visi ke depan. Visi kita baru 2. Karena ini yang terus kita fokuskan. 1 pembangunan. Puji Tuhan jalan ya. Kemarin hari Jumat ini Sabtu sudah dicor lantai 8. Zona 4. Jadi kurang 4 zona lagi. Ya saudara lihat nanti jadinya tadi sudah dari tayangan atas ya. Nanti gedung kita itu seperti telur. Telur ini ya bundar gini ya. Wah bagus ya. Saya kurang tahu luasnya berapa. Kalau tidak salah 90 kali 60 atau 50 kali 100. Tapi seperti telur gini ya. Wah puji Tuhan. Ya saudara doakan terus. Lanjut pembangunan. Lanjut saudara.
Lanjut ya, ini ngeluh kayak katanya pecah kepala kita ya. Tapi saya percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini ya. Puji Tuhan. Nah pilar kedua namanya manajemen. Kalau tadi ada visi, manajemen ini adalah misinya. Bagaimana ini yang bisa mengerjakan sampai terjadi. Karena visi kita selain pembangunan, yang kedua terakhir yaitu FA. Sejak FA kita dirubah, dari 16 FA, sekarang sudah di atas 100-an FA. Wah luar biasa saudara ya, saudara yang belum berfamily altar, belum berkomsel, ayo ikut komsel, seneng ya, nemu dulur baru saudara ya. Ayo saudara datang ya. Memang awal-awal komsel ini biasa, kadang ada ributnya, ya namanya orang gak kenal, kayak suami istri, awal-awal nikah, pasti adalah engkel-engkelan dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau sudah berjalan, aduh seneng ya. Pulang itu dari komsel rasa, aduh kapan komsel lagi. Nah ini ya, ini visi kita cuma 2. Pembangunan jalan, komsel terus saya akan lakukan sampai kita berdoa pindah ke lokasi baru, kita sudah punya 300 komsel, 300 FA. Ya sekarang baru sekitar berapa Pastor Rafat? Mungkin 170-an ya? Ya 170-an. Ya saudara berjuang kita sampai 300. Nah ada misi, manajemen. Manajemen bicara apa? Bicara sistem. Ya tadi saya bicara dengan para full timer, rapat sampai siang. Karena saya ingin kita tata semua. Mulai keuangan, semua. Kita mulai sistem semua. Jadi saudara karena apa ini untuk menunjang visi itu tercapai. Baru yang terakhir ketiga ya. Ini yang paling sensitif yaitu keuangan. Saya bilang pimpinannya hebat. Manajemennya bagus, gak ono duwe, gembos. Ya pasti tidak jalan programnya. Ada uangnya, manajemennya bagus, tapi tidak punya kepemimpinan. Ya tidak bisa jalan. Mau dibawa kemana gereja ini? Jadi 3 ini pilar besar. Dan puji Tuhan 3-tiganya ada di gereja kita. Tuhan itu baik saudara ya. Tuhan ini luar biasa untuk menolong memberkati gereja kita. Ya saudara, gereja kita tiap bulan pengeluaran aja ya, sekitar 400 sampai 500 juta. Ini di Kota Malang. Buat saya ini sangat besar. Ya nyewa gedung ini dan lain sebagainya. Nah saudara baru kita masuk ke gerejanya, ada 3 pilar lagi. Satu namanya penggembalaan. Di sini ada gembala, ada domba. Bagaimana domba dan gembala, gembala dan domba harus dekat. Ya, jadi saudara jangan sungkan hubungi saya 24 jam. Ya, HP saya nomornya sudah saya berikan saudara, bukan HP-nya yang diberikan, nomornya. Ya, silakan saudara hubungi saya 24 jam kalau saya dengar. Ya, kalau tidak dengar pasti besoknya saya telepon. Ya, saudara ada seorang gembala, butuh 4 bulan jemaatnya ini mau ketemu. Kadang butuh 6 bulan. Wah ini bukan seorang gembala, ini mungkin bos sama karyawan. Ya, tapi kalau saya saudara boleh temui di mana saja. Ya, apalagi kalau saudara ngajak makan, saya suka saudara ya. Ya. Nah, jadi ada penggembalaan, ada domba, ada gembala. Ada gembala, ada domba. Di mana saya sebagai gembala seperti Mazmur 23 ayat 1. Gembala agung kita Yesus, dia buat semua dombanya. Itu dibuat tidak kekurangan. Makanya saya berdoa supaya jemaat di Betani Yestoya ini baik di pusat, di cabang, semua nanti tidak ada yang kekurangan. Kenapa? Sudah disediakan rumput hijau. Ya kami siapkan saudara pengkhotbah yang bisa memberi makan secara rohani saudara, jasmani juga. Nanti kami mulai belajar untuk bisa menolong saudara. Ya jadi nantinya gembala menyiapkan yang namanya berkat jasmani, berkat rohani. Terus dibawalah saudara ke jalan yang benar. Nah itu pekerjaan gembala. Ya seperti Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Baru yang berikutnya dibawalah kita semua nanti penuh Roh Kudus. Karena Mazmur 23 ayat 5 itu bicara tentang pengurapan. Ya kalau Kemis ada doa malam, ayolah datang saudara ya. Ya cuma 1 jam, mungkin perjalanan pulang pergi 2 jam lah. Apalagi ini nanti ada KKR doa malam, Kemis datang.
saudara minta supaya dipenuhi Roh Kudus. Baru yang terakhir ketiga ya, di ayat 6, di Mazmur 23 ayat 6 yaitu bicara hoki, keberuntungan. Jadi saya doakan semua jemaat Betani Yestoya jemaat yang hoki. Apa itu hoki? Yang tiap saat mengalami mujizat Tuhan. Yang tiap saat mengalami apa? Mujizat Tuhan. Istri saya dulu divonis tidak bisa punya anak. Akhirnya bisa melahirkan 3 anak pertama tapi meninggal semua. Akhirnya sekarang punya lagi 3. Jadi 6 kali melahirkan. Kalau ketemu temennya bilang apa? Hoki kamu ya Ran, hoki ya. Karena tidak bisa, jadi bisa. Nanti saudara juga yang tidak bisa dijadikan bisa. Nanti saudara kalau ketemu temannya, hoki lu ya, hoki ya. Saya tiap ketemu hamba Tuhan, Pak, kau ini bangun gereja ya, di Malang ya, hoki. Oh amin ya, terjadi mujizat Tuhan. Itu yang akan terjadi di gereja kita. Nah dari semuanya ini saya ingin karena ini bulan berdoa. Jadi nanti jadi gaya hidup saudara seperti minggu lalu. Nah hari ini kenapa kita harus terus tetap berdoa. Doa ini tidak bisa kelihatan. Karena itu milik saudara. Saudara diam-diam gini sekarang lagi doakan saya tidak tahu. Saudara diam-diam lagi doakan keluarga saudara. Saya juga lagi berdoa ya. Koko kandung saya lagi masuk rumah sakit. Jadi saudara saya juga berdoa. Nah hari ini saya ingin nanti di penggembalaan ini betul-betul semua jemaat mengalami mujizat Tuhan. Ya baru kedua masuk namanya diakonia. Nah saya juga ingin membenahi supaya diakonia kita diakonia yang luar biasa. Jadi nanti gereja kita juga dikenal karena diakonianya. Ya dulu masih sering banjir, nah sekarang kan ada banjir kita belum punya tim lagi. Dulu ada tim bencana. Kalau di Malang ada sesuatu 2 jam pasti tim kita sudah di sana. Siapkan dapur, kasih makan, ya bantu bersih-bersih kalau ada banjir. Nah, nanti kita bentuk lagi. Ya ini sudah mau masuk musim hujan. Diakonia saya sudah berdoa, saya sudah katakan dan umumkan semua jemaat yang masih kasurnya kapuk, ya itu kan kurang bagus. Nanti dihirup kotoran-kotorannya, paru-parunya kurang baik. Saudara boleh ajukan nanti diganti spring bed. Ya, kalau saudara tidak mau spring bed, minta triplek, saya kirimi triplek ke rumah saudara. Ya, silakan. Ya, baru yang terakhir yaitu misi. Jadi diakonia itu di dalam, misi itu keluar, penginjilan. Jadi gereja kita sudah melakukan semuanya. Di sini ada penggembalaan, saya gembala, Pastor Yoel wakil gembala bersama jemaat. Kami bukan gedung biskup yang hanya tayang-tayang film-film bagus, tapi kami rindu memberi makan saudara dengan benar, dengan baik. Ya, dan misi ini sudah dikerjakan. 2 bulan sekali saya melayani di lapas, di penjara Porong. Ya, ke panti jompo, panti asuhan, rumah sakit. Nah ini Pastor Yoel sekarang masih ada di rumah sakit untuk mendoakan jemaat-jemaat di sana. Ya hampir tiap hari ke rumah sakit. Ya puji Tuhan, gereja kita bisa jadi berkat. Ya ayo kita lihat lewat firman Tuhan, saya akan tunjukkan nanti apa yang menurut saudara tidak bisa, lewat doa ini bisa. Ya, lewat doa ini tembus. Lewat doa ini terjadi pertolongan Tuhan. Ya kita akan lihat 2 tokoh yang spektakuler menurut saya. Yang satu sudah tua, yang satu masih muda. Ya biar saudara tahu, karena ini sudah sering kita dengar. Mari kita mulai dengan 1 Samuel 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan mulai dengan tokoh ini. Ada seorang laki-laki dari mana? Ramataim Sofim. Dari pegunungan Efraim. Namanya siapa? Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Suf. Seorang Efraim. Saudara, semua orang Yahudi hari ini dia punya dari kakek neneknya siapa aja, itu sampai hari ini masih ada terus. Seperti pohon, bercabang-cabang ya. Jadi ini Elkana punya papa Yeroham, punya kakek Elihu, punya kakeknya papanya kakek Tohu, kakeknya kakek Suf. Nah ini ya, mirip dengan orang Tionghoa. Makanya di tiap kota ada keluarga Han, keluarga Lim, gitu ya. Mama saya keluarga Tan,
Jadi memang papai setan, makanya anaknya melok setan. Ya. Nah, itu. Jadi saudara itu seperti pohon terus ada ya. Kalau C-nya saya Si, makanya saya pakai Sianto. Nah, itu ya. Kadang saya ketemu saudara kita yang dari Sumatera Utara, dari Batak juga ya Pak. Oh iya. Iya karena saudara kita kan banyak pakai Si ya dari Sumatera Utara. Si Manjunta, si Singamangaraja, ya si Torus ya. Saya Sianto ya. Puji Tuhan. Nah jadi saudara, jadi ada sejarahnya. Nah katanya ayat yang kedua, orang ini mempunyai 2 istri. Dari awal Allah enggak bisa, enggak terima karena manusia aja memaksa. Nah yang satu namanya Hana, yang kedua namanya siapa? Penina punya anak, tapi Hana enggak. Ya, jadi Penina anaknya 6, Hana enggak. Waktu ini ditulis Hana umur 70 tahun. Jadi sudah tua. Sudah tidak bisa lagi punya anak. Ya, jadi saudara lihat perjalanan usia manusia dari kejadian sampai kepada Abraham itu umurnya orang 120 tahun sampai 1000. 1000 sampai 120. Metusalah 969. Nah setelah Abraham sampai ke Daud 120 turun ke 70. Katanya Daud 70 kalau kuat dikasih bonus berapa? 80. Ya, kalau kuat. Sampai hari ini tetap sama. Cuma hari ini sudah masuk di zaman kemurahan. Jamnya sama 24 jam tapi Allah mempercepat. Ya, saudara dan saya merasa enggak kalau sekarang ini dipercepat waktunya. Iya, cepet ya. Saya keluar rumah itu dulu siang. Dulu lagi semalam. Besok bangun, pagi lagi. Cepet deh ya. Puji Tuhan. Berarti Tuhan cepat mau datang. Ini kabar gembira bagi yang bujangan supaya cepat kawin. Nah saudara jadi di usia 70 itu sudah tua. Ya, saya kira di Indonesia juga sudah kita tidak pernah dengar ya. Seorang ibu umur 70 melahirkan. Ada? Ya kecuali dengan teknologi bagaimana ya ini bayi dititipkan di kandungan. Nah, mungkin bisa terjadi. Sekarang teknologi canggih ya. Saya sudah tidak bisa mikir dengan bayi tabung, ya apa caranya ya. Dan lain sebagainya. Jadi 70 sudah tua. Tapi mari kita lihat sekarang ayat 5 dan ayat 6. Bukan hanya faktor usia. Tapi katanya Alkitab ayat 5. Meskipun Elkana tadi mengasihi Hana, tapi Hana ini dikasih, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab apa? Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi mereka itu beribadah, waktu ngasih persembahan, Elkana cuma ngasih satu. Karena Hana kan gak punya anak. Tapi Penina semua dikasih satu-satu. Nah Alkitab mencatat, Hana ini ditutup kandungannya oleh Tuhan. Jadi Tuhan sing nutup ya. Nah kalau Tuhan yang nutup, siapa yang bisa buka? Cuma Tuhan. Sekarang ibu-ibu, siapa yang nutup kandungannya? Dokter. Oh iya, dok anakku akeh kayak peternakan dok. Diangkat ya. Jadi Tuhan yang nutup ya. Tidak bisa. Selain faktor usia, Tuhan juga yang nutup. Jadi pasti tidak bisa. Diulang lagi di ayat 6. Sama persis ayatnya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Loh. Jadi saudara 2 kali ditulis siapa yang nutup kandungan Ibu Hana? Tuhan. Tidak bisa. Mungkin saudara hari ini kalau bicara kandungan secara rohani bicara produktivitas. Karena kalau seseorang yang mengandung berarti ada pertumbuhan, ada pertambahan, ada produktivitas. Tapi kalau itu mandul, stop. Ini bicara berhenti. Sudah tidak lagi menghasilkan. Ada saudara hari ini yang berbisnis merasa seperti mandul. Gak iso Pak, gak iso tembus. Buntu semua. Minus terus. Percayalah malam ini. Allah akan buka kandungan. Allah akan buat produktif. Mungkin saudara melayani juga ya. Rasanya sudah stuck, berhenti, tidak bisa lagi rasanya. Tapi malam ini Allah bisa buka. Ya, jadi apa yang hari ini menurut saudara tutup, stop, tidak bisa,
Allah akan buka. Allah buat ini jadi produktif kembali. Jadi Tuhan ini ajaib, saudara ya. Yesus kita ajaib. Makanya hari ini nanti apa yang tidak bisa, saya mau katakan, pasti bisa. Ya, lewat apa? Nah ini salah satunya lewat doa. Ya saya masih ingat betul ya, bagaimana kami dari keluarga sederhana. Adik saya menikah, saudara, karena papa saya sudah meninggal. Satu waktu adik saya telepon ya, Li, dia panggil saya Koli, Li, lu ada duit piro? Gak ono ya, ada nek cuma 2 juta. Apa? Aku mau ngontrak gudang 30 juta. Gak ono, ini bawaan naik ya. Dia nangis ya. Ya begitulah, kalau punya keluarga, orang tua mungkin yang gak punya modal. Kita berjuang sendiri. Jadi sekarang waktu zaman saya, anak-anak yang berjuang. Ya sekarang enak ya, sudah lahir di zaman kemurahan anak-anak sekarang. Orang tua yang nyepakno ya. Wah orang tuanya sudah kaya-kaya, tinggal nyiapkan anaknya semua. Saudara, dengan segala kekurangan ya adik saya mau mulai usaha. Sampai satu waktu dia bisa bangun itu pabrik 4 hektar. Ya kalau datang di dalam saya harus datang naik mobil. Dengan karyawan begitu banyak ribuan. Ya saya tahu itu karena doa. Itu karena Tuhan. Jadi yang tertutup Allah bisa buka. Jadi hari ini apa yang tidak bisa Allah jadikan bisa. Apa yang tidak mungkin Allah jadikan mungkin. Nah ini sudah jelas ditutup. Ya mari sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Ibu Hana. Kita baca mulai ayat 10. Nah ini ayat 10 ya. Katanya dengan hati pedih, Hana apa saudara? Nah berdoanya kepada siapa? Nah saya mau bilang, yang pertama supaya doa saudara dan saya dijawab, harus kepada Tuhan kita. Siapa namanya Tuhan kita? Yesus. Jadi doa fokusnya sama Yesus. Jadi saya mau tekankan sekali lagi, kalau kita doa fokusnya sama siapa? Seringkali kita nek doa fokusnya tidak Yesus. Coba saudara pagi, siang atau malam berdoa, coba mulai merem. Apa saudara fokus sama Yesus? Kadang enggak. Ya baru merem, oh Yesus haleluya. Loh ayam geprekku kurang tak goreng. Sing kok tak kayak sing pedes maneh. Cari Tuhan kok niki doa urusan ayam geprek. Ya, jadi nanti nek wis urusan mulai menggok, lo ayam geprek langsung gitu. Enggak, aku balik lagi be Tuhan. Harus gitu. Ojo tambah diterus. Oh iya ya nek dibumbuni tambah enak gitu. Waduh pemain tambah ayam situk nih, waduh dahsyat. Ya, jadi doa ini urusannya geprek bukan be Tuhan. Ya, dan ada lagi sih lucu ya doa ya. Oh Yesus tolong. Oh Tuhan, terus pembantunya nyaut, Li, iki wae dikek telur enggak? Wis sak karepmu wis. Oh Yesus tolong, Yesus. Tolong. Ya, jadi Tuhan. Iki doa apa saut-sautan ya. Nah, Saudara, makanya saya sering bilang doa paling enak itu ya pagi-pagi. Ya pagi paling enak wis. Saya doa ya rata-rata jam 3 sampai setengah 5. Di antara itu ya. Kenapa? Saya bangun sudah fresh tubuh saya. Sepi, enak sak rumah ya. Terus ada kegiatan soal HP. Tidak ada orang telepon lah, mau order pagi-pagi ya. Jadi enak doa be Tuhan. Tapi fokusnya kepada siapa? Yesus. Jadi nek wis miring, balik no lagi. Harus gitu. Jadi fokus kepada Yesus. Nah baru sekarang ayat 11, ayo kita baca. Katanya doanya gini. Ya Tuhan semesta alam. Jika engkau sungguh-sungguh, ya, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini. Dan mengingat apa? Dan tidak melupakan hambamu ini. Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang apa? Nah, yang terakhir kedua doa kita sejelas mungkin. Jadi doa harus jelas. Loh, masa Tuhan enggak tahu Pak? Tahu. Tapi yang paling kita perlukan apa? Nah itu yang harus disampaikan. Makanya Yesus ketemu Bartimius, Yesus tanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Bahasa Malang ya, lu minta apa Bartimius? Apa Yesus enggak tahu Bartimius buta? Ya pasti melek lah minta Kan kata saudara. Tapi Yesus kan pengen tahu,
Apa yang ada di hatinya Bartimius? Siapa tahu dia minta kawin, minta rumah, minta makan. Tapi waktu dia bilang, Rabuni, supaya saya dapat melihat. Ya saat itu dicelikkan. Jadi saudara mintalah sejelas mungkin. Saya minta sama Tuhan termasuk keuangan. Semua jelas. Saya butuh sekian. Saya tidak Tuhan, terserah Tuhan wis ini piro. Enggak. Saya minta sejelas mungkin. Saya banyak lihat ibu-ibu kalau saya tanya, Pak saya sudah lama tidak punya anak, doa no. Ya puji Tuhan ya, tadi saya dengar jemaat kita sudah 4 tahun belum hamil, nah sekarang sudah hamil. Oh ini rasanya terus banyak mujizat kehamilan di sini ya. Ayo saudara meteng terus saudara ya, supaya jemaat sekolah minggunya banyak ya. Nah saya tidak ketemu ibu-ibu ya, saya tanya, kamu mau minta anak apa nanti? Ya terus jawabnya gini, ya terserahlah Pak Sam. Saya bilang kok ngomong terserah. Lu kayak anak terserah, anak lu gak jelas loh. Ya, lo iya saya. Lo makanya hati-hati. Jadi harus mulai jelas. Saya minta mobil pun ya jelas. Minta rumah jelas. Ya minta ini, minta semua saya jelas. Makanya hari ini Ibu Hana bisa aja ngomong, Tuhan saya disakiti terus loh, mbak nomin loh. Ayolah Tuhan, biar tidak jadi aib. Pokoknya aku kayak orang anak, terserah Tuhan, terserah. Bisa. Ya dia lama tidak punya anak. Bisa. Tapi dia enggak. Tuhan, saya minta anak apa? Laki-laki. Jadi saudara dan saya hari ini, 2 ini aja. Fokus sama Yesus, terus mintalah yang apa? Jelas. Ya, minta yang jelas. Saudara pasti tahu lah kebutuhan anak kita yang sekolah. Pasti butuh buku. Tapi saudara apa terus tiba-tiba saudara kasih buku. Tidak mungkin. Pasti saudara tanya, lu minta buku apa? Buku bahasa Indonesia mah. Lu karangannya siapa? Karangannya Pak Sugiono Pak. Nah, ya. Siapa penerbitnya? Gramedia. Oh enak tinggal datang ya. Tinggal cari saudara ya. Tapi terserah wis, terserah. Bingung sih nyari saudara ya. Makanya saya kadang tanya mau makan apa? Terserah Pak. Saya tidak punya makanan nasi terserah saudara. Yang ada nasi goreng. Ya pangsit mie. Hari ini kita belajar dari Ibu Hana. Minta anak laki-laki. Sekarang ayat 19. Ayo. Jadi ayat 19 ya. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud apa? Menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika apa? Elkana bersetubuh dengan siapa? Ini bukan porno ya, bersetubuh ini. Di sini Tuhan tulis. Artinya Allah mau bekerja sama dengan saudara. Bagian kita semua harus dikerjakan. Jadi bagian saudara dan saya harus dikerjakan. Hamba-hamba Tuhan ya harus mulai belajar. Ya bagaimana? Mau pinter, mau hebat, ya harus belajar. Jadi bagian kita dikerjakan, mau buka usaha, ya harus dimulai dan belajar. Jadi bagian kita dikerjakan, katanya bersetubuh dengan istrinya Hana, ya Tuhan ingat kepadanya. Jadi bagian kita harus dikerjakan. Di Surabaya sering saya cerita ya, saya doakan suami istri, tidak lama bulan depan kadang sudah hamil. Di berapa bulan hamil. Tapi yang satu ini saya ingat, sampai 7 kali tak doa no, kok gak matang-matang ya. Pasti no sing keliru gitu ya. Saya terus tanya, Bu, kamu tiap minta doa kok sendirian? Saya minta suamimu datang. Udah ada Pak suami saya di Kalimantan kerja. Loh, terus kalau datang 4 bulan sekali, itu pun cuma 3 hari. Saya bilang, wah nek gitu ya kamu nek pengen punya anak di download aja. Ya apa caranya katanya metang sudah. Petangulan pisan telung dino ya gak iso. Ya wis di download aja. Nah saudara, jadi ya bagian kita dikerjakan. Ya harus saudara ya. Jadi saudara ini dikerjakan oleh Elkana dan Ibu Hana. Ayat 20, tidak lama ya. Setahun kemudian mengandunglah siapa? Hana. Dan dia melahirkan seorang anak apa? Loh sama yang diminta. Ia menamai anak itu Samuel Sianto. Oh gak ono, di Alkitabku sing tak tambah Sianto ya. Nah ini ya. Jadi saudara hari ini sebenarnya sederhana firman Tuhan. Saudara cuma fokus be Tuhan. Cuma minta loh be Tuhan.
Karena Yesus yang bisa memberi. Terus mintalah sejelas mungkin. Apa betul Hana ini minta sama Tuhan? Coba lihat ayat 27. Mari kita lihat ayat 27. Ini pengakuan Ibu Hana ya. Untuk mendapat apa? Aku apa? Loh, ya kan? Bukan pakai ramuan-ramuan. Ya, tapi katanya Tuhan telah apa? Apa yang daripadanya. Jadi hari ini apa yang saudara dan saya minta dengan jelas sama Tuhan, Tuhan akan memberikan. Dan hebatnya Tuhan kita ya, selalu memberi bonus. Selalu ada lebih. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Ya, sudah dapat Tuhan, masih dapat bonusnya, mujizatnya. 5.000 orang laki-laki makan 5 roti 2 ikan, sisanya berapa bakul? 12. Terus ada sisa. Kenapa dikasih bonus? Karena bonus itu bicara sukacita. Bicara senang. Saudara mau beli tas, mau mahal, mau berapapun. Saudara dikasih bonus biarpun 100.000, sewenang ya. Sewenang bonus. Ya, di Surabaya ada langganan saya kacang godok gitu. Waduh deh, jaminannya pasti Pak gak ono sing rusak situ. Memang gak ada. Bagus semua, pokok beli itu udah ada satupun kacang sing rusak. Ya, dan ibunya selalu bilang apa? Tak kayak bonus ya Om ya. Gak usah Bu, enggak, saya enggak mau. Sampean kok rugi, enggak. Terus tak Om, tenan iki gelon iki ya. Begitu gini, wut. Diwasnya cuma loro nyantol gitu ya. Ya tapi namanya bonus, masih loro ya sedek saudara ya. Ya bonus. Jadi saudara Tuhan bisa ngasih bonus. Coba lihat ayo. Ini ya 1 Samuel 2 ayat 21. Ini bonusnya. Dan Tuhan mengindahkan siapa lagi? Ibu Hana. Nah, di sini ada Ibu Hana ya, istrinya Pak Stefanus Sutrisno. Ya, namanya Hana juga. Sehingga katanya Tuhan mengindahkan, dia mengandung lagi dan melahirkan berapa anak? Dan 2 anak. Coba saudara, sudah punya anak Samuel, sudah tua. Ketambahan 5, berarti tambah tua. Tambah tua, tambah metengan ini. Luar biasa ya. Loh iya, kalau langsung kembar 5, oh enak. Berarti tinggal setahun selisihnya. Kalau memang Samuel selisih setahun. Tapi kalau tiap tahun, satu. Saudara jadi mujizat itu terus terjadi. Lewat doa ini terus terjadi. Saya tidak bisa bayangkan tetangganya yang lihat ya. Lihat sudah umur 70, punya anak Samuel lah ya. Heboh pasti. Apalagi waktu meteng tuwek nganggo daster melaku-melaku di depan rumah. Oh, orang naik sepeda motor iso ceblok barang saudara. Oh iya. Apa-apa ini rambutnya putih terus mau kemana nek? Untuk dari entek kabeh. Masalah. Nenek kira untuk dari entek sik meteng ae. Ketambahan lagi tahun depan meteng mana. Kira-kira tonggone gini. Wes. Ini luar biasa ya. Jadi sebenarnya itu buat saudara dan saya, mujizat itu terus terjadi. Semakin lama semakin terjadilah mujizat ini. Jadi kita belajar dari Ibu Hana hari ini, fokusnya sama siapa? Yesus. Yang hari ini tidak produktif. Yang menurut saudara buntu, tidak bisa. Allah buka semua. Maka terjadilah produktivitas itu ada pada saudara dan saya. Percaya mujizat pasti terjadi? Percaya hari ini terjadi pertolongan Tuhan? Iya. Ya kita baca sekarang yang terakhir. Kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Iya ini orang muda. Kita baca Yosua 10 ayat 10 sampai 12. Ini mungkin sudah tidak terjadi lagi. Ya saya mau bilang dengan saudara, Allah punya banyak cara untuk menolong kita. Jadi waktu orang Israel berperang dengan musuhnya, ini yang dilakukan Allah. Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan apa? Yang besar di antara mereka dekat. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Ini yang dilakukan Yosua. Dia sudah melakukan sesuatu yang dahsyat. Musuhnya loh, kekalahan yang besar. Tapi lihat ayat 11. Ya,
Sedang mereka ini musuhnya melarikan diri depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka lihat Tuhan apa? Melempari mereka. Sing ngelempari siapa? Melempari mereka dengan apa? Dari mana? Sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu ada lebih apa? Dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Yosua loh menang besar. Tapi Tuhan ngirim batu-batu sehingga musuhnya mati. Itu jauh lebih besar. Hebat Tuhan ini ya. Luar biasa ini saudara. Sekarang ayat yang ke-12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Ini doa, ngomong ya. Jadi sementara doa, setelah itu katanya ini pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada Israel, orang Israel. Sekarang Yosua berkata di hadapan orang Israel. Jadi mari ngomong-ngomong, mari doa. Sekarang ngomong gini di depan orang Israel. Hei matahari, kamu berhenti di atas Gibeon. Hei engkau bulan, berhentilah di atas apa? Ayalon, tak tambah ayat 13. Mari kita lihat ayat 13, saudara yang baca ya, satu kalimat saja ayat 13. Sampai di ini ya, ini bergerak. 2, 3, maka ya ini pernah terjadi. Matahari di stop. Bulan bisa berhenti oleh seorang Yosua. Lewat apa? Doa. Jadi habis dia menang, Tuhan buat lagi jauh lebih menang. Terus Yosua ngomong-ngomong, saya tidak tahu ngomongnya apa. Tapi yang jelas habis ngomong-ngomong, dia ngomong di orang Israel. Dengar no ya, dengar no lo ya, kira-kira gitu ya. Hei matahari berhenti, bulan berhenti. Dan terjadilah. Hari ini saya juga rindu bicara dengan saudara. Gereja kita pasti selesai. Amin. Pasti selesai. Iya. Ya saya dengar banyak gereja mangkrak saudara ya. Ada sudah stop ya saya dengar. Pak, musik jalan terus. Puji Tuhan. Jalan terus ya. Saya tahu malam ini masih ada mujizat terjadi. Pasti terjadi mujizat itu. Lewat apa? Doa. Ayo fokus sama Tuhan. Seperti Yosua juga. Yang kedua jelas. Hei matahari berhenti. Hei bulan berhenti. Dia tidak ngomong gini. Hei matahari bulan. Mandek gak mandek. Karepmu. Tidak bisa. Itu tidak jelas. Ya. Tapi Yosua jelas. Stop. Berhenti. Dan terjadi.